Pagi teman-teman semua. Apaan? Pagi lah ya, belum jam 11. Repost ya, posting ulang. Iya pagi. Gimana dengan otak kalian hari ini? Otaknya Apakah masih kita, apakah masih di tempatnya atau udah kemana-mana? Kemana-mana cuma mikirin kita katanya. Kalau nggak ngeliat kita sehari nggak happy katanya. Kadang-kadang tuh kita lebih banyak pakai pikiran ya teman-teman ya, dalam menjalani hal apapun itu. Padahal seharusnya kita kan punya energi kan. Kenapa kita nggak pakai energi aja itu gitu? Kalau pikiran kita ini kan terbatas gitu. Benar sekali. Kalau pakai energi itu lebih energi itu lebih luas dan kita bisa ngisi kan. Kalau energi itu berkurang itu bisa kita isi, tapi kalau otak itu terbatas ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita lebih cepat lelah kalau kita memakai otak terus dibanding kita memakai energi gitu kan. Nah di dalam otak itu kan pikiran itu kan ada akal gitu. Di dalam akal itu kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang enggak. Itu gunanya akal sebenarnya. Kalau pikiran itu lebih ke materi, otak itu lebih ke materi. Tapi kalau akal itu pengertiannya lebih luas, dia akan ke energi gitu. Makanya kalau kita kenapa pusing ya, kenapa capek ya, kenapa? Karena kita sebenarnya lebih banyak pakai pikiran sih dalam apapun itu, termasuk pekerjaan, kehidupan sehari-hari, berumah tangga, itu ngurus anak gitu. aku lebih ke Alien. Iya, otak bagian dari akal ya. Akal itu lebih luas ya. Akal itu yang menentukan baik enggaknya itu akal. Kita kan dikasih akal untuk itu, baik atau enggak. Ini nanti resikonya bagaimana itu lebih ke akal. Tapi kalau ya itu pikiran tuh kayak materi gitu, materialnya gitu. Makanya kenapa lebih capek, kenapa badan kita bisa sakit, kenapa badan kita bisa capek, karena dari materi gitu. Tapi kalau untuk bayangin aja Naruto, tiba-tiba Naruto lagi. Maksudnya akal itu pertimbangan. Iya, akal itu lebih luas. Makanya ketika kita lebih akal kan termasuk energi ya teman-teman ya. Itu nanti apa ya? Ya itu tadi kita nggak gampang capek gitu. Kadang-kadang dikit-dikit kita tuh dipikirin, apapun dipikirin gitu. Nggak bisa tidur dipikirin, belum makan dipikirin gitu. Dia nggak mau ketemu, kita mikirin. Kayak semua dipikirin gitu. Ya, tapi seperti yang kayak kemarin gue bilang ya, jangan-jangan kita ini kalau misalnya mikirin kayak gitu ya, kita tuh kan rezeki udah ada yang ngatur, otomatis kan kita tuh ngatur pola pikir kita doang kan, tugasnya gitu loh, energi kita gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya setiap pagi itu kalau bangun tidur, usahain jangan terburu-buru, jangan kagetan gitu loh. Jadi bener-bener yang tuh buka mata pelan-pelan, tenang gitu loh. Jadi biarin aja nih alam ini kita yang ngatur, jangan sampai ini kayak alam ini nontonin kita tuh ribet gitu. Kayak kita tenang bangun tidur, memeluk diri kita ya kan, bersyukur, terus afirmasi diri gitu loh. Kita ini sehat, kita ini hebat, kita ini whatever lah gitu kan, afirmasi kalian. Tapi jangan muluk-muluk ya, karena itu beda juga ya. Aku pengen mobil, beda ya, maksudnya ini lagi bukan berdoa gitu, afirmasi diri itu gitu loh. Itu ya, jadi makanya itu ada orang yang beruntung, ada orang yang selalu sehat walaupun dia begadang terus atau dia banyak kerjaan, karena dia tuh memandang dunia itu tenang gitu loh, kayak nggak terburu-buru, nggak dikhawatirin, nggak dipikirin gitu. Misalnya begadang ya udah begadang, kayak Bang Herdi bilang kan, kalau emang nggak bisa tidur ya udah jangan dipikirin, nikmatin aja gitu kan. Jadi makanya tuh arahnya ke situ, makanya tuh orangnya jaminan mati itu kan bukan sakit gitu loh, bisa kapan aja, dengan cara apa aja gitu. Nah kita tuh tenang, afirmasi diri, bersyukur, meditasi ya kan. Jadi dengan begitu tuh kayak kita itu
melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin sebagai manusia yang punya akal dan pikiran gitu loh. Jangan kayak kita kayak nggak ada akal gitu loh. Bangun-bangun buru-buru sana, buru-buru sini, ribet sana, ribet sini. Itu. Iya. Aku kurus tapi untungnya di antara Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ya aturlah gitu. Dengan kita olahraga ya kan pagi-pagi itu pikiran yang sehat. Nggak terlalu memikirkan apa yang perlu dipikirkan. Gitu kan. Ya insya Allah apapun yang kita jalanin semesta ini mendukung gitu loh. Nggak cuma menjadi penonton. Iya. Gitu. Kalau jadi penonton kan apa ya? Kita nih mau ngapa-ngapain ribet gitu kan? Kayak nggak ada planning, ngerti nggak? Kayak apa-apa dipikirin, apa-apa diribetin gitu. Kecil suara lu nih katanya nih. Tapi di tempatku jelas sih. Kalau aku cuma punya anak beda bang, banyak pikiran. Enggak. Justru dengan punya anak kita lebih banyak belajar. Jangan dipikirin. Makanya, yuk mulai sekarang kita belajar untuk memakai energi kita, mengendalikan energi kita dalam menarik apapun itu. Jangan pikiran. Kalau kepikiran itu jadinya malah gini. Contoh ini ya. Di dalam pekerjaan. Karena potensi memakai pikiran itu akan ada kecurangan, gitu kan? Akan ada kecurangan karena kita memakai pikiran. Kalau nggak pakai jalan ini nggak berhasil, kita pakai ini. Kalau ini nggak berhasil, kita pakai ini. Jadi ada aja untuk ngegolin planning kita itu yang ada dalam pikiran kita itu. Tapi kalau kita pakai akal, ya udahlah ini yang terbaik gitu. Kita udah ikhtiar nih, udah maksimal berusaha. Ya udah ini yang terbaik gitu. Itu memakai akal. Sama dengan memakai energi itu tadi. Tapi kalau memakai pikiran itu jatuhnya lebih ego. Ego itu segala sesuatu keinginannya itu harus goal. Kalau nggak pakai cara ini nggak berhasil, pakai cara lain potensi kecurangan tuh ada. Dan di dalam kecurangan itu kan terjadi kebocoran energi yang sangat besar sebenarnya tanpa kita sadari. Dan itu kayak numpuk perilaku kita gitu. Untuk membenarkan perilaku itu, karena pikiran itu kecenderungannya yaitu tadi. Keinginannya harus tercapai, gitu kan. Segala sesuatu yang dipikirin tuh harus dapat, gitu kan. Harus mengikat, gitu. Tapi kalau dengan akal, kita kan bisa mikir, oh ini baik atau enggak ya. Jalan ini kira-kira bagaimana ya, baik atau enggak. Itu pakai akal. Gitu. Lebih ke ego ya, maksudnya kalau pikiran itu segala sesuatunya harus didapat, gitu. Kalau bisa dengan cara cepat, kalau bisa dengan cara mudah kan gitu, keinginan orang tuh. Ya keinginan kita termasuk keinginan gue gitu. Makanya kadang-kadang gue mikir ini gue ketika pekerjaan gue kan potensi kecurangannya sebenarnya gede banget gitu, besar, sangat-sangat besar gitu. Kadang-kadang gue memakai itu. Ini kira-kira bagaimana ya kalau gue manipulasi. Gue memanipulasi data sebenarnya gampang-gampang aja gitu kan. Cuman itu tadi pertanggung jawabannya itu loh. Ini baik atau enggak? Itu jangan-jangan jadi mupuk gue untuk berperilaku seperti ini terus ya gitu. Itu termasuk dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam apa, jangan terlalu memakai akal gitu. Kadang-kadang kita gini ya teman-teman ya, kita ngelihat dia sama yang lain misalnya gitu kan. Kan pikiran kita, wah jangan-jangan ada apa-apa nih gitu kan. Jangan-jangan dia nanti bermula dari kedekatan ini terus lama-lama bisa jadi hubungan yang serius nih. Kadang-kadang kan kita mikir seperti itu gitu kan. Nah itulah pikiran yang membawa kita ke arah yang selalu negatif gitu. Tapi kalau dengan akal itu bisa kita redam. Oh mungkin mereka ngobrol karena mungkin ada ini, jadi lebih wise. Waalaikumsalam enggak? Lebih tenang, lebih luas cara mikirnya gitu. Bang ngejim kata bikin banyak jadi takut bang ngejim. Enggak, aku aja ngejim dari usia berapa enggak, masih bisa maksimal. Jangan pakai pikiran, semua jangan dipikirin. Ntar begini kayak kita tuh kayak membatasi segala sesuatunya gitu loh. Jangan dibatasin juga gitu. Biarkan alam yang bekerja, semesta yang bekerja itu.
Ya termasuk dalam pekerjaan, dalam rumah tangga itu. Kalau dipikirin ya gelisah, nangis-nangis gitu. Kayak semalam mana ini orangnya nih? Bang, aku meditasi kenapa malah nangis-nangis ya gitu, ada yang nanya gitu. Ya karena kamu masih pakai pikiran. Karena kamu masih pakai itu tadi, egomu gitu. Pasti jadinya malah tambah gelisah. Mungkin raga kita saat itu sedang diem. Raga kita mungkin terlihat sedang bermeditasi atau sholat atau zikir, tapi pikiran kita itu nggak di situ. Pikiran kita kemana, entah kemana lah, mikirin apa. Makanya jadi tambah gelisah jelas. Karena di dalam sebenarnya kan kita sedang mencari ketenangan kan, mencari ketenangan, mencari terang gitu kan, mencari titik terang. Tapi ya itu tadi, karena kita pakai pikiran nggak akan mungkin bisa sampai situ. Kalau kita terus pakai pikiran, kita nggak pernah sampai dalam ketenangan itu. Karena apa? Ya muter terus, dipakai terus. Lagi mana bisa tenang gitu? Coba sekali-kali pakailah energi kalian gitu. Lepaskan gitu, letakin gitu. Itu nanti kita akan dapat jawabannya teman-teman. Kalau kita paksa pakai pikiran kita terus, pasti akan terbatas. Pasti akan lelah, pasti akan capek, jelas itu. Gitu. Coba kita mulai dari sekarang mungkin udah ya, gitu. Maksudnya kita istirahat dulu, letakin semua masalah, letakin semua problem, letakin semua beban. Kita bekerja dengan energi kita berbicara dengan energi kita. Gitu. Kita berhubungan melakukan suatu hubungan dengan energi kita, pekerjaan dengan energi kita itu. Ya sekali lagi, karena pikiran itu ada batasnya, pasti akan cepat merasa lelah, cepat ngerasa capek itu, frustasi ujung-ujungnya itu kan. Tukaran ya. Kalau meditasi nggak nangis tandanya apa? Ya tergantung Ci. Intinya ketika kita bisa mengkosongkan dan setelah melakukan ritual itu kita merasa lebih tenang, lebih baik, yaitu sebenarnya salah satu tanda keberhasilan ya. Kan tujuannya memang itu, memang ke situ gitu kan. Bukan di saatnya, memang di saatnya itu juga menentukan bagaimana nantinya gitu. Tapi bukan hanya itu tolak ukurnya gitu. Nggak nangis pun kalau pikiran kita terlalu ramai gitu kan. Itu juga sebenarnya sama aja. Tapi bukan berarti sia-sia ya, enggak gitu. Karena itu bagian salah satu proses untuk pembersihan, penyembuhan gitu. Ya nggak apa-apa Karan nih. Kenapa Rani? Rani nanya apa Rani? Di atas suci tadi typingannya. Aku setelah meditasi meskipun cuma benentaran tapi bisa lebih tenang, berarti udah benar. Iya, itu hasilnya Kak. Bukan saat kita melakukan, saat kita menentukannya adalah salah satu tolak ukur gitu kan. Lah tapi yang apa ya? Yang benarnya kan itu setelah kita melakukan, sama seperti yang kita sholat, sama seperti yang kita zikir gitu. Saat itu memang sedikit banyak menjadi tolak ukur, tapi setelahnya itu hasilnya yang akan kita rasakan gitu. Pasti UI. Kalau kita merasa lebih tenang, lebih baik, lebih cepat pencerahan, gitu, lebih luas pikirannya, lebih luas hatinya, lebih luas kesabarannya, lebih luas dalam apapun, itu salah satu untuk keberhasilan. Kontrol diri, kontrol emosi, dalam apapun itu. Mas Uya lucu baju deh. Lucu ya Bu. Dara welcome. Ya kan kita melakukan suatu hal itu karena kan kita kayak nanam gitu, nanam sesuatu hari ini. Kan mungkin nggak hari ini hasilnya, mungkin besok, mungkin lusa gitu, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan gitu. Jadi kalau kita masih berharap hasil, sebenarnya itu adalah kurang keberhasilan gitu loh. Kita berharap nih ya, kita udah melakukan sesuatu nih, terus kita berharap nih
ya udah, itu salah satu tanda yang mungkin belum berhasil gitu. Karena kita udah mengharap gitu. Ya kalau kita melakukan sesuatu ya sebenarnya jangan mengharap gitu. Ya udah lakuin aja gitu. Itu salah satu tanda kita masih mikir gitu. Kalau kita mikirin hasilnya ya, misalnya kita melakukan meditasi ya, kok nggak berhasil ya, kok gue nggak tenang ya gitu. Salah satu tanda berharap sebenarnya. Iya, jadi kalau mau apapun itu sih, mau kita sholat ya kan, meditasi, kalau kita ada transaksional sih, yang ada kita stres loh. Iya, stres. Udah banyak teman-teman di sini tuh yang mengalami hal itu kok. Coba itu. Sampun Bu, sama sarapan wow. Karena meditasinya tuh, makanya orang nanti lu gila, lu pikiran lu kosong gini-gini, ya karena itu transaksional. Bukan hanya meditasi sebenarnya. Kenapa banyak orang yang ngaji? Kan ada beberapa teman yang nanya ya, Bang, temen gue kok ngengkleng ya, ngajinya kenceng tapi kok pada akhirnya dia jadi kurang-kurang ya. Jadi begitu. Karena transaksional, raganya ngaji, raganya meditasi, raganya sholat, tapi niatnya ada yang nyari ilmu lah, gitu. Ada yang nyari kebal lah, ada yang biar hubungannya baik-baik lah. Bahkan ada yang masih tahap pacaran nyebut nama dia mulu, lah itu kan gimana coba? Padahal sebenarnya kalau kita ritual kan ya udah kita berserah gitu, apapun yang dikasih ya kita terima gitu kan. Makanya tadi gue bilang antara pikiran dan akal tuh beda gitu. Akal bisa membawa kita, bisa memilih-milih mana yang baik mana yang enggak. Tapi kalau pikiran itu lebih ke ego, keinginan yang harus didapatkan, keinginan yang harus goal, keinginan untuk mengikat sesuatu hal gitu. Nggak cuman masalah pasangan ya, termasuk materi itu gue pengen ini pengen itu, termasuk salah satu pikiran kita, salah satu ego kita gitu. Mikirin apa Karani? Ibu di Yuswa saniki lebih ngelegowo. Jangan itu. Terlalu berharap manusia yang lebih baik. Iya. Terlalu berharap manusia kan salah satu itu tadi Bu, masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri kalau menurutku ya gitu. Karena kalau kita sudah bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri dalam apapun itu, bukan cuma materi ya. Sekali lagi hidup ini bukan tentang materi itu. Mungkin perhatian ke diri sendiri gitu kan. Itu salah satu bentuk kita tidak bergantung kepada orang lain gitu kan. Kadang-kadang kita ini kan butuh perhatian orang lain kan, gitu mikirnya. Gue suka sama dia karena dia perhatian misalnya gitu. Yang berarti itu salah satu bentuk kita belum bisa nyukupi perhatian ke diri sendiri sebenarnya. Makanya kita berharap orang lain untuk perhatian sama kita, menyembuhkan kita, gitu kan. Gue mau sama dia biar luka gue terobati, biar gue sembuh dari trauma masa lalu, bukannya sembuh malah nambah masalah. Karena potensi menyakiti, kalau kita belum sembuh dengan masa lalu kita, potensi menyakiti orang baru itu akan lebih besar. Gitu. Saling menyakiti, kita merasa kadang-kadang kita merasa tersakiti padahal dia sebenarnya nggak ngapa-ngapa, normal-normal aja sebenarnya. Bagi orang lain yang melihat dia tuh biasa aja deh kayaknya dia gitu. Tapi bagi kita kok nyakitin banget ya. Ya itulah pikiran kita gitu. Karena luka kita belum sembuh, hingga kalau luka belum sembuh, coba teman-teman, kita punya luka nih belum sembuh, kita sentil dikit aja sakit. Apalagi kita korek-korek ya kan gitu. Itu analoginya kayak gitu. Makanya kita harus tahu akarnya. Ini luka gue tuh berasal dari mana, kekecewaan gue, emosi gue ini dari mana gitu. Itu harus kita tahu. Iya. Menyebut nama Yusuf ya enggak dong, enggak. Kamu itu berdoa itu bukan buat manusia. Ketika kamu nyebut nama orang lain tentu udah spesifik. Keinginanmu untuk mengikat, keinginanmu untuk memiliki itu besar. Itu nanti ketika itu nggak terjadi, ada dua kemungkinan. Kamu akan nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan nggak ngedengerin doa gue? Kenapa keinginan gue nggak dikabulkan Tuhan? Dan kedua, itu efeknya
ketika dia mengecewakan kamu akan terjadi luka yang besar itu tadi yang gue bilang. Gitu. Pada akhirnya kita akan menyalahkan orang. Ternyata dia sama aja dengan cowok lain misalnya. Atau sama aja dia nyakitin gue. Padahal enggak sebenarnya. Nolak. Mau atau nggak mau itu adalah pilihan seseorang. Karena orang itu juga ngerti ini kira-kira cocok nggak buat gue, selaras nggak buat gue gitu. Nggak serta-merta kita suka sama orang terus orang itu juga harus suka balik, kan nggak gitu. Makanya itu apa ya, sisipan halus kalau gue bilang. Itu keinginan yang spesifik tuh kalau bisa coba singkirin gitu. Ya lagi mengisahkan. Iya, kalau kita ya udah, kalau kita mau afirmasi, mau berdoa, ya udah, ya Allah, datangkan orang yang mencintaiku secara tulus, menyayangiku secara tulus, mengasihiku secara tulus, siapapun itu gitu. Nanti hati kita akan klik, oh ya ternyata ini. Tapi kalau kita masih ego kita, ya itu tadi, ketika kita dikasih sesuatu, ternyata kurang ganteng misalnya gitu, ternyata kurang cantik, ternyata kurang tajir, ya kita akan menolak. Padahal itu sebenarnya itu yang terbaik gitu. Tapi kadang-kadang kita kan memaksakan untuk harus sesuai keinginan kita kan gitu. Dalam hal apapun itu, nggak cuma pasangan, termasuk rezeki, termasuk pekerjaan gitu. Kita tuh ngerti kok. Kalau kita memakai akal kita ngerti yang selaras mana, yang nggak mana gitu. Tidak semua dipaksakan. Waalaikumsalam. Emang iya Karani. Maaf lagi mengenai Yusuf sama Zulaikha KR, maaf lagi mengisahkan Nabi Yusuf. Enggak, aku nggak pernah dengar kisahnya itu. Aku nggak pernah dengar loh kisahnya itu. Siti Maryam sama Nabi Yusuf yang seperti itu. Tuh Yeji typing tuh. Ketika Zulaikha fokus ke Nabi Yusufnya, Allah nggak deketin. Tapi pas Zulaikha fokus ke Allah, baru deket. Lah, itulah. Bukan kepada yang itu yang benar. Makanya aku kalau nyebut-nyebut nama itu kayaknya enggak deh. Maksudnya, kan ada nih sekarang nih, jujur ya teman-teman ya, banyak yang cerita ke gua pengalamannya dia sendiri, zikirnya diganti nama orang. Diganti nama seseorang yang diincar gitu. Lah bayangin aja. Herdian. Ada sumpah itu ada yang cerita sama gue itu jadi ayolah gitu. Bukannya gue menyalahkan, itu memang lagi di fase itu. Mungkin kita dulu, salah satu dari kita dulu juga melakukannya. Cuman kalau itu nggak dapat ya. Gitu. Cuman kalau coba deh, makanya pakai akal ya, jangan pakai pikiran terus ya. Coba kalau itu nggak terjadi misalnya, kan kita bisa gila. Makanya orang gila itu datangnya juga dari situ, dari terlalu kecintaan sama orang. Itu energi ya guys ya. Ketika kita menyebut nama seseorang, ngomongin seseorang, itu energinya tuh kita tuh ketarik sebenarnya. Kita tuh sedang ketarik ke energi mereka. Kita nih, gue sama Nick tiba-tiba ngomongin Yeji misalnya nih di belakang. Lah, energi gue sama Nick tuh ketarik sama dia. Energi dia lebih kuat jelas. Gitu. Dia dapat energi positifnya, lah kita bocor energi positif kita gitu. Padahal untuk mendapatkan energi positif itu juga nggak gampang gitu. Maaf Pak Sarwijaya, Duda apa Duda? Kalau Duda kenapa, kalau nggak kenapa? Untung aku nggak pernah ngomongin kalian. Nggak masalah kalau aku sih seneng-seneng aja. Serem kan? Kalau di komen dia tajam loh. Padahal gue gak pernah nanya. Dikit sih ngomongnya, padahal gue gak pernah nanya kalian. Terus kenapa gitu kan? Duda kenapa? Enggak kenapa? Kalau moodnya lagi gak bagus ya teman-teman ya, tersinggung loh digituin. Waalaikumsalam. Enggak juga sih. Waalaikumsalam. Makanya jangan banyak mikir teman-teman. Nggak usah mikir. Waalaikumsalam Kak Rini. Coba kita pakai energi kita gitu. Pakai akal kita. Ya bener. Siapa, makasih kata. Ya udah Kak Rini biarin. Apa Satria welcome. Lah iya, itu aku juga nanya gitu. Kalau Duda kenapa, kalau nggak kenapa gitu. Kalau nggak player ya nggak aja, Karani biarin aja dia berpikir kayak gitu. Kenapa emang? Jadi diajak pacaran sama orang, terus dia bilang ya udah jalanin dulu gitu. Nanya balik. Sebenarnya tuh ya teman-teman ya, nih ya, coba deh belajar ya dari sekarang.
Ketika ada sesuatu yang datang ke kita, mendekati kita, apapun itu, coba jangan pakai pikiran. Coba sekali-kali kita pakai energi kita. Tanya ke hati kita yang paling dalam, gitu. Ini selaras atau enggak? Gitu. Ini selaras atau enggak? Gitu. Kita akan tahu. Sebenarnya kita tuh tahu jawabannya. Cuman karena masih terbungkus ego, masih terbungkus keinginan. Gak apa-apa deh, dia cakep ini, gitu. Gak apa-apa lah dia tajir. Lah, kita udah tahu sebenarnya jawabannya. Tapi kadang-kadang kita ingin mencoba. Kalau gue enggak, kalau gue pribadi ya untuk saat ini, gitu. Biar semesta yang menentukan, gitu. Bukan karena keinginan gue, gitu. Gue lagi belajar di situ juga, teman-teman. Gitu. Bukan berarti gue udah berhasil ya, gitu enggak. Tapi gue sedang belajar ke arah situ. Makanya ya udah gitu. Misalnya kita dideketin sama seseorang gitu, atau kita suka sama seseorang, ya udah biarkan jalan secara alami. Tapi sebenarnya salah satu mentor gue kemarin ngomong sama gue, kalau kamu itu memang benar, karena gini, cinta itu datang karena ketulusan dari suatu hal yang utuh, bukan dari luka, bukan dari rasa kecewa, bukan dari keinginan dalam apapun itu. Tapi kalau tidak ada komunikasi, itu bagaimana cinta bisa tumbuh? Ya gue ngomong, lah buktinya gue bisa. Gitu. Lah buktinya gue bisa. Makanya itu berangkat dari mana? Memang satu orang dan orang lain tuh fasenya berbeda. Gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang itu, kita juga tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Itu dalam artian, ya kalau kita suka-suka aja gitu, ungkapin walaupun itu di dalam kesendirian gitu. Kalau kita berat ya berat aja, ungkapin itu dalam kesendirian. Bukan cuma masalah cinta, masalah hidup, masalah anak, masalah keluarga, masalah apapun itu, masalah pekerjaan, makasih kata. Gitu loh. Itu ungkapin aja dalam kesendirian kita. Ya, gue memang sayang sama dia, gue masih suka sama dia. Ya Allah, ini kok berat banget. Ungkapin aja, berusaha jujur. Belajar jujur diri sendiri. Ketika kita udah jujur sama diri sendiri, ya kita akan jujur sama orang lain gitu. Kenapa gelisah? Kenapa ada kemarahan? Kenapa ada kekecewaan? Karena kita nggak jujur gitu. Nggak jujur sama diri sendiri aja, kita nggak jujur gimana sama orang lain. Bayangin ya, kita ini misalnya ada orang bohong sama kita ya. Ini analoginya ya, biar lebih cepat nangkep. Nick bohong sama gue sakit hati dong. Marah dong, iya dong. Ketika lu nggak jujur sama gue nih, bayangin aja ya. Ketika orang lain nggak jujur sama kita aja kita sakit, apalagi diri kita nggak jujur sama diri sendiri. Sebenarnya kan sedang menyakiti diri sendiri, tapi kitanya nggak sadar gitu. Kita tuh sedang menyakiti diri sendiri sebenarnya kalau kita nggak jujur sama diri sendiri. Kita kalah sama pikiran kita kalah sama ego kita. Itu kan lebih sakit sebenarnya diri kita itu. Tapi nggak sadar. Nanti tiba-tiba nangis, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba kayak nggak karu-karuan, kosong. Itulah salah satu bentuk nggak kejujuran. Iya, gue saat ini lagi susah. Iya, gue saat ini lagi terpuruk. Ya. Gue saat ini nggak ngerti gue lagi mau ngapain. Ya berusaha jujur aja. Berusaha jujur ke diri sendiri. Itu bisa dengan bisa mau meditasi atau mau sholat malam, bisa kita mau sholat kapanpun itu ketika kita butuh. Kita itu butuh Tuhan gitu, jelas. Tapi kadang-kadang kita itu masih kalah sama duniawi kita, ego kita. Berhenti sejenak lah, 1 menit 2 menit. Salam. Berhenti sejenak untuk ya Allah, aku udah nggak kuat. Ya bilang aja, jujur nggak kuat gitu. Aku udah capek, aku udah lelah gitu. Kalau lagi cinta sama seorang tapi itu nggak berhasil, atau dalam rumah tangga, kalau gue nyaranin dalam rumah tangga, kalau lagi pacaran jangan sekali-kali ngeluh. Kalau menurut gue, lawang lagi pacaran ngeluh, ya Allah gue susah banget dapetin dia, gimana gitu. Kalau rumah tangga gue masih gue okein lah. Ketika rumah tangga kalian lagi berantakan, ya Allah capek nih itu, ya Allah aku udah begini, gimana ya jalannya. Jujur aja ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri juga gitu loh, biar lebih jujur gitu kan. Ya Allah kayaknya saya bodoh deh. Ya Allah kayaknya saya capek deh. Ya Allah kayaknya saya ada yang salah gitu loh.
Iya, gitu. Terlalu nyalain orang kadang ya, terlalu nyalain keadaan kadang gitu kan. Betul. Ketika kita lagi nyalain orang, ya itu yang kita dapat. Ketika lagi nyalain keadaan, ya itu yang kita dapat, gitu. Kita sama-sama belajar sih. Gue juga lagi belajar ke arah situ. Tapi semalam gue dapat pencerahan yang lebih gitu kan. Oh iya, ternyata gue kebanyakan mikir nih selama ini, jangan-jangan. Bagi tangguh saya. Biar nggak terlalu sakit, pacaran juga sama satu orang. Kalau bisa sekalian 2 atau 3. Praktekin aja. Cari mati gitu ya. Suruh praktekin aja. Keseringan ya Tuhan, ya ampun, ya udah deh gitu. Iya, kadang-kadang kita harus menyerah. Jadi gini ya teman-teman, di dalam meditasi itu kan kadang-kadang banyak pikiran yang datang nih, banyak pikiran yang masuk. Itu tuh salah satu cara untuk meredam itu adalah ya udah deh, biarin aja gitu. Diletakin aja. Ketika perut kalian sebelah kiri itu udah ngerasa tek gitu, turun, itulah saatnya mereka keluar. Itulah saatnya energi-energi yang kurang baik itu keluar, pikiran-pikiran yang kurang baik itu keluar. Itulah saatnya. Makanya jangan terlalu tegang. Kenapa jangan terlalu tegang? Pundak ini jangan terlalu tegang. Dalam meditasi mungkin kita tegap. Oke, kita memang bisa tegap, tapi bukan berarti tegang gitu. Harus refleksi ya, lebih ke refleksi, jangan reaksi. Refleksi itu lain kali. Refleksi itu lebih ke ngaca. Oh iya, gue mungkin yang keliru, gue yang salah gitu. Gue mungkin yang kurang benar, yang kurang kontrol gitu. Tapi kalau kita reaksi, kita akan keluar, lebih keluar. Itu tadi, memandang orang lain, memandang keadaan, nyalain orang lain, nyalain keadaan, lebih ke arah situ. Kalau lihat hati jadi berbunga-bunga itu termasuk riba apa bukan? Oh, riba. Ya maksud dia kan kalau bunga bank itu kan riba nih. Oh, lagi bercanda. Gue fokus jadi kayaknya dibelokin dikit tuh kayak nggak paham ujung-ujungnya gue. Padahal gue juga lucu gitu loh sebenarnya. Gue juga kadang ngelawak. Tapi kalau lagi kayak fokus serius ujung-ujung dilawakin gitu kan. Gue tuh nggak bisa loh ke distract. Sebenarnya kita sebagai manusia batas kita berusaha selepasnya apa sama. Iya. Makanya ini kayak bentuk kepercayaan yang kemarin sering gue bilang. Kita percaya sama pasangan kita, kita percaya sama pacar kita deh. Kalau pasangan lo udah basi kayaknya, udah bosen gitu. Pacar kita yang baru misalnya, yang baru dapet, itu kita sangat percaya. Gitu. Yang begini percaya, yang begitu percaya kan gitu. Tapi kenapa sama Tuhan enggak gitu? Ketika udah dibilang bahwa rasanya rezeki itu tidak mungkin tertukar. Rezeki tidak akan salah alamat gitu misalnya. Tapi kita masih meragukan itu. Masih mikir, dalam kata meragukan mikir gitu. Ah besok gue gimana ya? Besok gimana ya? Ketika kita udah berikhtiar secara maksimal, berusaha secara maksimal, ya udah lepasin aja. Lepasin itu aja. Mungkin ya, mungkin antara Imam Al-Ghazali sama Hanafi, mungkin yang kalian pernah baca, itu mungkin sangat bertentangan gitu. Yang satu bilang rezeki itu bisa ditunggu kok. Rezeki itu nggak akan salah alamat gitu. Bahkan ada kisah, ya itu tadi. Ternyata si Hanafi bilang enggak gitu. Rezeki itu harus dijemput gitu kan. Mungkin kalian pernah baca kisahnya. Nggak ada salah, nggak ada bener. Cuma kadang orang nggak ngerti ininya. Apa namanya, konteksnya terus kayak kita baca Al-Quran deh, kita baca doang tapi nggak paham nih artinya apa ya kan. Jadi itu kita memang harus bahas, kita memang harus baca juga tuh deskripsinya, terjemahannya gitu loh. Bang M tuh M masa cerita tapi nangis ya, jangan nangis dong kak. Makasih Kak Fira. Welcome. Jadi salah satu dari orang itu adalah, itu kan ada guru-guru dan murid ya sebenarnya, dua orang itu kan, guru dan murid. Gurunya bilang kalau rezeki itu nggak akan tertukar, nggak harus dijemput, nggak akan salah alamat. Si murid bilang nggak bisa, rezeki itu harus dijemput. Dia menganalogikan seekor singa, kalau dia nggak berburu dia nggak akan makan. Si murid menganalogikan seperti itu, seekor singa kalau nggak berburu dia nggak akan makan.
Gak lama ini terbukti guys, si murid ini keluar, dia mendapatkan anggur dari seorang petani dan dibawa ke tempat gurunya itu tadi. Kejadian kan, si murid yang jemput, si guru tinggal terima. Makanya gue bilang gak ada yang salah gak bener, tergantung kesiapan kita, kesiapan perubahan. Ya kan mungkin kalau orang yang nggak mau jemput, misalnya nggak terlalu mau jemput, nggak mau terlalu nyari, itu kan hidupnya biasa-biasa aja. Waalaikumsalam. Lah, dia kan berarti udah siap dengan hal itu. Ketika hidup gue jadi biasa-biasa, ya siap. Perubahan itu, yang mungkin dulunya orang berada terus jadi biasa-biasa aja, itu kan termasuk perubahan. Kesiapan dalam perubahan. Tapi bahwasanya dia yakin, untuk sekedar makan, untuk sekedar rezeki ini itu pasti udah gak akan tertukar. Itu udah tertakar kan gitu. Makanya kesiapan dalam perubahan, kesiapan dalam penerimaan itu penting. Makanya orang ada di fase mana. Kalau orang masih pengen nyari ya nggak apa-apa, berarti fase dia masih di sekitar situ. Tapi kalau orang yang sudah siap menerima, siap dengan perubahan itu tadi, kan dia tahu impactnya tuh, ya udah. Makanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam hidup ini. Tergantung dia sudah ada di fase mana. Siap melepaskan dunia ini atau enggak, atau masih mau mencari ke arah situ. Tapi bedanya itu tadi, yang satu masih di 3D 3 dimensi, yang satu udah di 5D gitu. Ini kita lagi mau di fase di 5D loh teman-teman. Waalaikumsalam. Sulit guys, enggak jarang sekali kalau kita masih berkutat dengan duniawi, itu jarang sekali gitu. Kalau kita masih bingung dalam mencari duit, kalau kita masih bingung dalam masalah percintaan, masih gelisah dalam kehidupan ini, pusing mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin pacar, mikirin pasangan, mikirin pekerjaan, ya itu kita masih berkutat di 3D. Mungkin kaki kita yang satu di sisi situ, yang satu di sini gitu. Jadi belum dua-duanya. Uang itu bukan dicari tapi dibagikan. Ya itu yang sulit. Itu bisa jadi benar gitu. Tapi prakteknya kan sulit gitu. Kadang-kadang aja kita masih mikir lah untuk apa ya? Untuk misalnya ini ya, kita masih kebingungan antara kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan misalnya orang tua, kebutuhan anak. Kita sebenarnya masih bingung kok milih poinnya di situ. Mungkin bagi teman-teman yang bekerja, yang masih punya orang tua dan udah punya anak, itu akan kebingungan di situ, iya nggak? Kita ngambil poinnya tuh loh, ini lebih berat mana ya? Ada juga yang lebih berat ke dirinya sendiri. Oke. Ada juga yang lebih berat ke orang tuanya. Ada juga yang lebih berat ke anak. Kita ngambil dari poin itu aja, itu udah kesulitan. Gitu. Berarti kita sebenarnya masih berkutat di situ, masih mikir. Tapi ya sekali lagi, harus belajar untuk ke fase itu. Tapi bagi yang nggak mau belajar juga nggak masalah gitu. Nggak, ya udahlah begini-begini aja, yang penting gue hidup, ya nggak masalah. Begini-begini aja, yang penting gue sehat, ya nggak masalah gitu. Gue tiap hari cuma bingung makan apa lagi hari ini. Nah itu si Nova itu. Semua udah dimakan ya. Makan cinta udah, makan digosipin, difitnah udah. Belum mikirin baca-baca lagi coba. Ini itu berproses. Pilihan iya berproses, makanya nggak bisa menyalahkan, makanya nggak ada yang salah nggak benar kan gitu. Di fase mana kita berada itu sangat menentukan dengan pola pikir kita gitu. Tidak bisa memaksakan orang harus sama kayak kita cara berpikirnya, ya biarin aja gitu. Tapi untuk menjadi pasangan itu sebaiknya yang tidak signifikan, yang selaras.
gitu. Tapi dalam kondisi apapun ya, kayak kita lagi pegang uang atau nggak pegang uang gitu, kita jangan mental miskin ya teman-teman. Kadang-kadang tuh kita lagi nggak punya uang kan, ada cuma 10.000 gitu loh. Itu tuh kayak nahan sampai besok gitu loh, rela nggak makan gitu kan. Sampai gue mikir kenapa kita harus makan. Ya makan tuh salah satu energi gitu. Kalau energi kita nggak dapat dari mana-mana, misalnya kamu nggak olahraga, kamu nggak healing kemana, maksudnya yang bisa dapat energi positif itu ya satu-satunya makan, gitu. Makan tuh salah satu energi, tapi ya cuma sekedar itu. Itu nanti kalau habis ya udah gitu. Makanya sebenarnya energi itu bisa didapat dari mana aja. Itu ya salah satunya makan. Healing mungkin ke sawah, healing ke gunung, ke pantai, itu salah satu healing guys. Dengerin musik yang deep healing, itu salah satu healing gitu. Meditasi itu salah satu healing. Berarti makan untuk hidup atau hidup untuk makan, pertanyaannya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Rebahan juga healing ya. Tidak berpikir aja juga healing kok sebenarnya. Iya. Gitu kan. Healing itu kan bersyukur. Ini sekarang kalau gue bersyukur, gue happy di sini, ya gue healing. Gak harus gue kemana gitu. Yang gue kurang piknik, ya piknik. Kayaknya gue kurang piknik, makanya nggak doyan makan. Piknik lah. Makan untuk hidup, makan untuk hidup, makan untuk hidup. Kenapa sedekah terbaik itu air? Aku nggak tahu itu kali itu. Sedekah terbaik itu menurutku. Aku sedekah apa aja sih? Nggak, memang nih ada sedekah terbaik gitu. Bruce Wayne. Segala diganti nama Bruce Wayne. Ini Koko nih pasti. Yang jauh siapa? Suaraku kah? Atau suara siapa? Gue kayaknya. Healing itu lebih ke state of mind kayaknya. Iya, betul. Kadang-kadang jiwa kita itu kan piknik. Raga kita ini kan lagi piknik. Sorry, bukan jiwa. Raga kita tuh lagi piknik ya. Tapi pikiran kita nggak healing. Kita mungkin pergi kemana, tapi pikiran kita semerawut. Masih tertinggal. Oke, raga kita memang healing, tapi jiwa kita, pikiran kita, akal kita belum tentu. Bahkan bisa jadi orang yang di rumah aja ya udah healing itu. Makanya dia enak terus, seger terus gitu kan. Benar sebenarnya itu. Bahkan berdiam diri aja salah satu bentuk healing. Dengerin singing bowl, dengerin musik apa itu juga healing. Masih jauh banget, volume udah keras. Enggak kok, aman. Oke. Piknik yuk. Mana? Tiba-tiba ajak piknik ya tuh. Masih jauh banget, volume udah keras. Iya. Healing tuh setiap nonton live Bang Dik. Masya Allah ya. Masya Allah tebal. Semoga kalian juga sehat. Iya. Apa ya? Macam-macam orang ya, fase orang gitu. Gue jemput anak tuh loh healing, nganterin anak sekolah healing, serius deh, itu kayak seneng banget gitu. Lihat dia keluar dari kelas lari-lari itu kayak oh, udah gitu seger. Makanya kemarin Bang Edi bilang kok kalian seger, ya itu nggak tahu. Apakah teman-teman yang di bawah harus jadi anaknya dulu? Ya enggak, masa bisa ngambil dari situ gitu loh. Tapi nggak tahu ya, mungkin fase anak gue tuh lagi semangat lagi lucu-lucunya. Tapi mungkin kalau udah besar ya jangan juga sih. Makanya tergantung mindset kita ya. Mau dijadiin seneng atau enggak itu tergantung kita. Jemput aku buang katanya. Sekolah dulu. padahal tadi gue takut dia jawab gini, emang situ lumpuh gitu. Enggak lah. Gue ngeri dia ngomongnya kayak gitu. Itu pikiran lo aja. Enggak, lu kan bercandaan lu suka kayak gitu kan. Enggak juga, kamu enggak. Gue masih bisa kontrol. Itu gue takut terjadi ke diri gue kalau ngomongin masalah itu. Suka ngejeplak gitu kan. Soft spoken sih, tapi ngejeplakannya kayak jep gitu. Kadang pengen liburan pas kerja, pas libur mangger pengennya tidur aja. Ya itu perhatikan alarm dalam tubuh kita gitu.
cooling down, me time, apapun lah itu sebutannya, itu udah healing itu. Kadang-kadang kita udah tahu capek tapi memaksakan keluar, misalnya pergi biar inilah. Ya itu nanti efeknya tuh pas pulangnya. Gue malah demam ya, pulang dari sini gue demam ya, pulang dari situ gue demam ya, demam di sana sakit ya. Itu sebenarnya itu pikiran kita sebenarnya, guys. Udah tahu kita tuh nggak siap misalnya gitu kan. Masih memaksakan. Ya tapi kadang-kadang kita memang perlu dipacu, apalagi yang udah punya keluarga. Anak gue liburan sekolah nggak kemana-mana, kasihan. Nah itu kayak dipacu sendiri. Tapi nggak masalah itu. Itu salah satu bentuk pengorbanan. Jangan hanya mikir enaknya sendiri itu. Ya kadang-kadang kita harus berkorban untuk orang lain. Pengen cari cah. Dan nanti aku kirim. Tiba-tiba mau ngirim. yang baca banyak loh. Iya, mau dikirim siapa? Cari. Pekerjaan aku juga healing tergantung sudut pandangnya dalam kondisi awan. Iya. Makanya semua itu tergantung pikiran kita ya. Apapun itu. Kalau kita bikin berat ya berat. Apalagi kadang-kadang gue ini kan posisi kaget ya Niki ya. Ya kan semenjak Aisyah masuk sekolah kan lo tahu sendiri jadwal gue berantakan kan. Maksudnya yang udah tertata tuh kayak kebolak-balik semua gitu loh. Wah, asli. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara fisik capek-capek gue gitu. Tapi ada energi yang mendorong gue untuk enggak gitu, untuk selalu fresh, selalu apa ya? Selalu masih bisa berakal gitu kan. Secara fisik mungkin kita terkuras guys gitu. Cuman ya kita bisa ngambil dorongan dari energi kita, energi positif gitu. Cara berpikir kita sangat menentukan sih. Mungkin bagi sebagian orang aktivitas sehari-hari itu melelahkan ya kan, membosankan gitu. Tapi tergantung dari sudut pandang kita itu. Cara kita menikmatinya, cara kita berpikir itu sangat menentukan. Jangan jadikan itu kayak beban gitu. Memang sih kadang-kadang gue pun asli ya teman-teman ya, maksudnya nggak bisa bohong gitu. Ya gue berusaha jujur ke diri gue sendiri. Iya, gue kadang-kadang ada di fase capek banget ya itu. Jujur lelah banget nih gue gitu. Gue lebih ke gitu-gitu aja ya gitu. Iya, ya udah sekedar gitu. Tapi ya itu tadi kadang-kadang gue memotivasi diri gue itu lewat ya itu tadi. Gue nikmatin deh gitu. Gue nikmatin mau sampai kapanpun bakalan gue nikmatin ini gitu. Ngeluh dikit, ngeluh sekali dua kali ya manjir gitu. Tapi jangan selalu mengeluh ya. Apalagi keluhan kita ini kayak ditularkan ke orang-orang terdekat kita gitu. Jangan. Boleh sekali-kali cerita, tapi jangan menular. Beda loh teman-teman ya. Antara cerita dan menularkan itu beda. Sama-sama kita ngeluh misalnya ya, kita ngeluh sama-sama nggak punya duit sama orang tua kita. Yang satu dengan bahasa, wah pemasukan bulan ini kurang nih bu, gitu. Susah pekerjaannya, semerawut gini-gini, wah semua diceritain. Beda sama yang ceritanya gini, bu doain ya, gitu. Semoga bulan ini lancar, semoga bulan ini dapat keberlimpahan yang lebih, semoga bulan ini semuanya menjadi lebih baik gitu. Beda. Tapi ibunya julid. Emang kenapa? Ibu. Lu seorang ibu pasti udah tahu. Pasti jawabnya iya. Pasti gitu. Kok kamu tiba-tiba kayak gini gitu. Gak mungkin seorang ibu ngomong kayak gitu. Jarang banget kalau ibu yang punya kesadaran. Gak mungkin ngomong kayak gitu. Gue yakin. Pasti. Enggak, ini kan tiba-tiba ibunya nggak sadar gitu loh. Enggak. Kamu tiba-tiba kenapa sih begini? Besoknya mau metong. Waalaikumsalam. Pilihan suku kata itu penting. Iya. Dalam menyampaikan sesuatu, apalagi ke orang tua, itu kita harus canda ya guys. Kita harus bisa milih. Gak mungkin ibu ke anaknya gitu loh. Dalam artian ya kita menyakiti atau enggak gitu. Karena seorang ibu tuh apa orang tua, sebagai seorang tua tuh mereka udah nggak mikir secara materi, udah nggak mikir secara mau diajak jalan-jalan kemana gitu. Tapi lebih dihargain, lebih dihormati. Itu lebih kita ngomongnya lebih halus gitu. Itu mereka udah seneng sebenarnya. Pasti dia akan memilih anak yang seperti itu dibandingin
sama anak yang sering transfer, sering ngasih duit, tapi ngomongnya keras. Iya nggak? Jarang ketemu lagi. Coba kalian ngerasa lebih sering ngirim duit misalnya, lebih sering ngasih duit, tapi sama kalian keras. Kenapa itu coba? Ya karena sebenarnya orang tua itu semakin lama semakin tua itu semakin harus pengennya dihormati, dimong gitu. Diperlakukan selayaknya sebagai seorang tua. Bukan masalah materi, bukan masalah kesenangan, enggak. Kita berada dalam level high. Orang akan lebih nyaman. Iya. Ketika energi kita luas, energi kita tinggi, ya itu tadi. Makanya dalam rezeki pun kayak gitu, Kak. Kalau kita lebih banyak, kan makanya tadi di awal bilang, kalau kita lebih banyak pakai pikiran, itu akan mentok dalam hal apapun itu. Karena pikiran itu kan terbatas. Tapi kalau kita pakai akal, pakai energi kita, itu kan lebih luas. Kita menarik sesuatu itu pakai energi kita, jangan pakai pikiran kita. Kalau pakai pikiran kita, ketika kita udah mentok, kita akan itu tadi gelisah, nangis, nggak karu-karuan, ngerasa hampa gitu. Tapi kalau kita narik pakai energi, udah lepasin. Dapat syukur, nggak dapat ya udah belum gitu. Itu kalau pakai energi. Kasih Kak. Nah itu yang aku alami, gue lebih betah di rumahku ya. Gue belajar ya, gue juga lagi belajar untuk itu. Karena jujur di keluarga gue tuh banyak ceweknya dibanding cowoknya, gitu. Entah kenapa. Jadi perbandingannya bisa 90% ya guys ya, ceweknya 90%, cowoknya cuma 10%. Makanya gue belajar banyak dari situ sih itu. Dihormati, jangan sampai meninggikan suara sama orang tua. Betul. Tapi kadang-kadang kita lost control di situ. Kalau kita lagi capek, makanya jangan pakai pikiran deh. Udah iya, nggak usah mikir ketika berkeluh kesah ya. Begini, ya, itu nggak usah mikir. Karena kalau kita pikir pasti kita reaktif. Kalau orang tua mungkin sedang berkeluh kesah sama kita ya, kamu ya begini, ini aku begini. Misalnya orang tua kita telepon, kalau kita reaktif, kalau kita pakai pikiran, pasti kita reaktif, langsung jawab, gak bisa begini kan gitu. Tapi kalau kita pakai akal, pakai energi kita, paling gitu, ya udah ya itu. Tapi bagi sebagian orang, iya itu menjengkelkan gitu loh. Iya, kamu kok iya terus gitu. Iya benar. Kadang-kadang serba salah gitu loh. Tapi iya gitu loh. Iya kadang kita tuh harus dipaksa ngobrol ya sama beberapa orang gitu kan, beberapa kondisi situasi, tapi kadang kita tuh kayak iya aja gitu loh. Karena energinya nggak enak, jadi kadang orang tuh mikirin tuh kayak menyelamatkan mentalnya dulu deh gitu kan. Makanya tuh orang tuh ngomong iya itu bukan berarti dia nggak paham, teman-teman. Kadang-kadang itu kalau situasinya mendesak atau lawan mainnya itu nggak ini ya, lawan main nggak tuh, lawan ngobrol, lawan bicaranya ngegas gitu kan, atau ada sesuatu hal yang bikin emosi gitu, dia memilih untuk diem, ngomong dikit aja, iya aja, karena ini lagi nggak kondusif gitu loh. Jadi anak laki-laki pasti tanggung jawab lebih berat ya mas, jelas. Apalagi kalau udah punya keluarga, jelas. Masih punya orang tua, terus dia punya keluarga, itu tanggung jawab lebih besar. Makanya tadi aku bilang, itu aja kita masih ke duniawi, kita milih diri kita sendiri. Misalnya kita hal yang paling sering terjadi deh, kita dapat rezeki, ya kan? Terus kita mikirin diri sendiri, atau mikirin anak, atau mikirin orang tua. Coba. Kasih Nove berkas. Itu jadi anak cowok loh. Ya cewek pun juga sama, menurutku juga ada beberapa yang kayak gitu. Tapi beratnya di situ. Gue mentingin diri gue sendiri, mentingin anak gue, mentingin istri, anak, atau orang tua. Makanya beratnya di situ. Makanya jangan pakai pikiran. Makanya gue bilang jangan pakai pikiran, itu pakai energi. Ketika kalian pakai akal, pakai energi, kalian akan tahu jawabannya. Kita akan tahu jawabannya. Oh begini gitu. Tapi kalau kita masih pakai pikiran, jelas kacau. Orang tua kita nuntut begini, istri nuntut begitu, diri kita sendiri nuntut kayak gitu, berat. Makanya jangan pakai pikiran, pakai energi kita. Kita ngerti kok yang selaras mana, yang enggak mana itu.
Maaf kalau aku misalnya karakter orang yang mudah emosi, bagaimana cara ngadepinnya? Ya nggak usah ikut emosi. Azif. Jangan terpancing. Maksudnya kalau dia emosi ya kita jangan emosi. Kalau dia marah juga kita jangan ikut marah gitu. Karena dia kan sedang berusaha menarik energi kita ke situ ya, untuk melakukan hal yang sama. Misalnya orang marah-marah ke kita, dia kan sebenarnya sedang memancing biar kita juga ikutan marah. Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi kalau kita nggak terpancing, iya aja, biar dia capek sendiri. Kalau dia marah-marah, iya diem aja. Kan dia capek sendiri, ngomel aja terus. Kalau orang tua tunggal pasti jadi tanggungan anak laki-laki, bener nggak sih? Ya iyalah. Itu nggak usah ditanyakan lagi. Apa anak laki-laki itu nggak bisa ninggalin orang tua, guys. Ini gue kasih tahu nih. Gitu. Disuruh milih mana ya milih ibu, pasti. Bukan berarti kita merendahkan atau mengesampingkan yang lain, enggak. Tapi itu kewajiban. Nggak mungkin enggak. Dan gue bilang tegas iya, gitu. Siapa lagi kalau bukan anak laki-laki? Makanya kadang-kadang ada cewek yang merasa gue dikesampingkan nih, gue begini ya. Resikonya lu udah tahu itu. Lu berarti belum siap dengan hal itu. Ketika lu menikah dengan seseorang atau memutuskan suatu hubungan dengan seseorang, lu harus siap. Dia anak tunggal, dia begini, kan harus siap. Makanya menikah itu butuh kesiapan, bukan keinginan. Kalau belum siap ya bilang aja belum siap gitu. Jangan pura-pura siap. Kalau belum siap tapi ngaku-ngaku siap, merasa udah siap, itu berarti kan bentuk ketidaksadaran. Lagi-lagi ngebohongin diri sendiri. Bilang aja nggak siap. Sampai kapan lo siap ya nggak tahu. Tapi menurut gue bagi seorang laki-laki, mungkin cowok-cowok di sini juga pada sepakat sih, gitu. Nggak mungkin gitu. Apalagi anak kasih Bang Ijal. Dengerin tuh. Kalau anak tunggal beban beras lebih berat, Bang. Jelas. Itu nggak perlu diperdebatkan kalau itu. Kak jual HP-nya, uang beli pulsa ditabung buat modal usaha. Stop main TikTok. Ngomong apa itu? Emang ngomong apa sih? Gue nggak baca. Aku memikirkan anak yang sekarang ini ada anak si Eji sekarang. Nah itu semalam ada yang curhat tentang itu. Aku juga bilang itu kalau nggak siap. Beda ya. Jadi gini loh. Sekali gue ngomong kayak gini lagi nih. Misalnya kita siap. Misalnya gue aja deh, nggak seorang lain. Gue siap sebagai seorang suami, misalnya gitu. Atau gue siap sebagai suami. Itu beda. Beda. Jadi gue hanya siap menjadi suami bagi seseorang, tapi belum tentu siap gue menjadi sebagai seorang suami bagi orang yang lainnya. Jadi gue pasti ada maunya di orang itu. Misalnya gue siap nih sama si A, tapi ketika gue hanya siap menikah, gue siap menjadi seorang suami cuman bagi si A, tapi bukan buat si B, C, D ini. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ketika gue siap menjadi suami si A, gue berarti juga harus siap menjadi seorang suami si B, C, D itu tadi. Konteksnya bukan menikah semua dinikahin, enggak. Gitu loh. Kalian paham nggak? Jadi menikah itu bukan memilih, tapi dengan siapa dia yang dikirimkan ke kita. Kita siap nggak siap, bukan siap nggak siap, tapi kita siap menjadi seorang suami itu beda ya. Ketika nanti ada terjadi sesuatu di tengah jalan, gue menikah sama si A misalnya, karena gue hanya siap menjadi suaminya dia. Ketika nanti ada perubahan dengan si A ini, yaitu tadi konteksnya, misalnya protes, kok ternyata kamu lebih pentingin ibumu misalnya. Gue protes deh ke istri gue, kenapa kamu lebih mentingin istrimu, mentingin ibumu, kamu lebih ngerawat ibumu. Itu kan berarti gue hanya siap menikah dengan dia sebagai suaminya dia, tapi belum siap sebagai suami. Ya cuman suami dia, sebagai seorang suami dia. Dan seorang suami itu kan konteksnya lebih, ya sama keluarganya, ya sama kekurangan dan kelebihannya dia,
artinya bisa menerima. Tapi kadang-kadang kan orang cuman suka pengen menjadi sebagai pasangan tuh hanya dari satu sisi. Mungkin dia ganteng, mungkin dia cantik, mungkin dia punya ini, punya itu, punya kelebihan ini itu. Tapi nggak siap dengan kekurangannya. Nggak cuman keluarga, dalam hal apapun itu. Karena kalau udah siap secara keseluruhan berarti apapun bakal dihadapi bareng siapapun. Iya, konteksnya seperti itu. Gue ngomongnya juga beribet, gue bingung sebenarnya. Tapi ya pikiran gue, bukan pikiran gue, ke arah situ gitu loh. Oh begini. Apa yang suami lakukan jika mempunyai istri pelit sama mertuanya? Istri nggak ada tanggung jawab sama mertuanya. Yang gue tahu istri nggak ada tanggung jawab untuk mertuanya, tapi kalau pelit itu beda lagi. Gak, sekali lagi ya, pasti yang dibahas seseorang itu pasti secara materi. Pelit secara materi. Sebenarnya kita ketika kita nggak punya materi pun kan kita bisa melakukan banyak hal. Kenapa patokannya selalu materi? Waalaikumsalam. Ya kan pasti konteksnya konteks materi kan nggak juga. Kita mungkin bisa bantu-bantu apa, mungkin kita bisa dalam segi apa, hal apa gitu kan. Bismillah. Minum susu. Bahasa apa aja. Ada yang mau naik gak guys? Iya, ada yang mau naik nggak? Harus on cam ya. Saya ada cowok, ibuku hanya nggak susu. Aku nggak suka ngopi. Saya ada cowok, ibuku hanya menyampaikan anakku ini anak pertama perempuan tapi tulang punggungku. Gimana sih Kak Nona? Pakai tanda tanya, tanda titik, pakai ini ya, pakai tanda koma gitu. Jangan bablas kan, yang baca bingung ya. Pangeran apa sih? Kalau nggak punya uang makan, baru ya kayaknya lagunya Rizky Gotik. Apa itu? Gak tahu. Kalau istri nggak pernah minta apa-apa ke suami, salah nggak sih? Ya nggak salah. Sekali lagi nggak ada yang salah, nggak ada benar. Makanya pertanyaan jangan gitu. Kalau nanya salah dan benar, pasti salah satunya yang gue jawab. Salah benar. Ada seorang suami yang wajib menafkahi ibunya walaupun sudah berumah tangga, sedangkan ekonomi belum stabil. Tapi gimana? Coba aku kasih tahu kalian sebagai seorang wanita. Harus bagaimana? Kan udah tahu ekonominya nggak stabil, ya kenapa menikah? Itu loh jawabannya. Makanya kesiapan itu penting, jangan pura-pura siap gitu. Ah, gue jalanin aja, ntar di tengah jalan tapi juga itu udah ada. menikah loh. Loh, tapi kan dari awal udah tahu. Mungkin dari awal rezekinya bagus. Pertanyaan nggak kayak gitu. Yang gue tangkap dari pertanyaan itu kan nggak gitu. Ada seorang suami yang wajib menafkahi ibunya walaupun sudah berumah tangga, sedangkan ekonomi belum stabil. Ya kan ke situ. Ada yang mau naik tapi harus on cam. Sebenarnya siap nggak siap tuh bukan masalah materi ya teman-teman. Kesiapan kita menerima. Kita udah tahu bahwa kondisinya belum stabil, terus kalian diajak nikah mau itu. Sementara dia masih punya ibu, ya kan kalian harus ngerti ini. Kesiapannya itu ke arah situ. Bukan kesiapan harus punya duit banyak baru menikah, itu ya enggak. Kesiapan secara banyak hal. Kita udah ngerti impactnya, kita udah ngerti efeknya gitu kan. Makanya jangan mengeluh ketika kita udah menyadari hal itu dari awal, terus di tengah jalan tiba-tiba kita mengeluh, lah kan lucu. Makanya kalau belum siap ya jangan sok-sokan siap. Itu kalau gue bilang. Kesiapan bukan hanya dari materi, dari mental juga. Mental, kesadaran kita gitu. Ratu, jangan tiba-tiba di tengah jalan menuntut ini itu padahal dari depan kita udah tahu seperti itu. Waalaikumsalam. Weni Panca, halo. Waalaikumsalam, apa kabar? Siap menerima semua hal.
Iya siap. Tapi kalau dari awal ya nggak bisa sih. Kalau udah tahu dia memang ada kewajiban masih ke ibunya dan penghasilan memang belum apa-apa ya, jangan nanti nyalahin dia ujung-ujungnya gitu loh. Bahaya. Kalau kita cewek mau nikahin dia gitu kan. Sebenarnya di tengah jalan pun juga gitu nih. Kita udah tahu resiko menikah dengan seseorang tuh pasti ada naik turunnya, nggak mungkin enak terus tuh nggak mungkin. Makanya tadi yang gue bilang, kalau seandainya dulu bagus, terus penghasilannya terus tiba-tiba udah nggak, kan arahnya gue tadi itu tuh. Mungkin dulu tuh bagus dia udah berumah tangga, tapi pas di tengah-tengah lah berarti kan memang kesiapannya ya memang ke diri sendiri sih. Susah juga sih ngomongnya. Iya. Si laki-laki ya juga kalau emang udah niat ya kan, walaupun sekarang usaha lagi oke atau nggak oke pun, kalau lu udah niat berarti lu kan harus 2 kali ekstra lebih kerja keras gitu kan untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Dalam artian lo udah berubah semua tuh, dalam artian spiritual lo, pekerjaan lo, ikhtiar lo gitu loh, udah 2 kali lebih ekstra, lebih kuat gitu ketimbang ketika lo masih single. Apalagi lo dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Gue bilang kayak gitu sih sama temen, kayak misalnya yang baru-baru nikah, dia curhat rezekinya ternyata nggak lancar gitu loh. Kata orang habis nikah rezekinya lancar gini. Ya gue bilang ya mungkin lo masih nyamain energi lo ketika lo single, gue bilang gitu. Jadi ya gue nggak ngomongin finansial deh, takut tersinggung kan gitu. Gue cuma bilang mungkin lo kerja ekstra lebih keras lagi gitu loh, ikhtiar lebih keras lagi, gue bilang kayak gitu. Kalau dia nanya lebih dalam sih ya, dan teman dekat ya mungkin gue ngomongnya agak ketus ya. Lu nggak siap gue gituin langsung kan. Cuman nggak enak kadang-kadang orang udah terlanjur menikah, kita juga nggak boleh menyarankan yang siapa tahu gara-gara omongan kita nih nanti malah ceraiin aja gitu kan, cari istri baru yang kaya gini-gini. Takutnya gimana gitu kan. Nggak boleh juga kita ngasih saran yang nggak bagus. Karena salah satu dosa besar dan di neraka jahanam itu adalah membuat orang bercerai. Itu adalah salah satu dosa besar, teman-teman. Itu ada di Al-Quran kok bagi yang muslim. Terkadang ekonomi cukup sebelum punya anak, mana ekonomi tetap. Dan makanya tadi aku bilang, jangan dipikirin sebenarnya, apalagi sebagai seorang laki-laki ya. Itu kita ngerti, kita tuh lebih berakal gitu. Makanya pakai akal kita. Lebih prioritas yang mana sih itu. Tapi di akhir-akhir ini ya, gue dapat cerita yang sebenarnya kalau gue tarik ujung-ujungnya tuh tuntutan gitu. Terjadinya masalah, terjadinya percekcokan tuh berasal itu dari tuntutan gitu. Si ceweknya nuntut begini gitu. Dia ambil keputusan sendiri gitu kan. Dia nangis-nangis sendiri gitu. Kalau dibilang capek ya semua itu capek. Mau suami mau istri itu capek gitu. Tapi kan kita sebenarnya harus tahu keadaan gitu kan. Gak bisa guys, apalagi saat ini ya. Kalau kalian tarik ke saat-saat ini, pelajari deh gitu. Tahun ini 2025 tuh tahun-tahun bertahan. Mungkin kita akan keluar tuh di tahun-tahun 2027-an. Kita bakalan bisa keluar. Tapi kalau untuk tahun-tahun ini kita harus sadar bertahan. Makanya jangan neko-nekonya tuh di situ. Alisa, mungkin kita merasa kuat saat ini gitu kan. Jangan, namanya roda kehidupan tuh berputar. Yang kita harus sadari itu. Untuk bertahan aja untuk saat ini udah bagus lah gitu. Makanya jangan terlalu banyak berpikir, sekali lagi jangan banyak berpikir deh gitu. terima kasih Kak Lisa. Semuanya butuh komunikasi yang baik, harus bisa ya. Iya. Memang agak agak rumit ya, tapi ya itulah. Bismillah. Dijalani dengan rasa syukur. Tahun 2027 insya Allah program. Amin. Arahnya ke situ mulu. Budek gua. Nggak boleh gitu. Salam.
Apa nggak ada hal lain gitu loh. Capek gue. Dikit-dikit jodoh, dikit-dikit itu, dikit-dikit. Gak ada lain yang diprioritaskan, yang dipikirin. Ngakak aku di komen-komen ini. Ya iyalah. Ujung-ujungnya kita ngobrol apa ya? Ngobrol apa lari-larinya ke situ lagi, ke jodoh lagi, ke jodoh lagi. Ke menikah lagi, ke cinta-cintaan lagi. Ya. Gak mumbul. Tiba-tiba bersabda ya kan. Iya. Jadi Dik kalau lagi lihat handphone gini nih, dia kan lagi mau typing, terus matanya kemana kan? Nih dia mereka ngomongin apa nih? Oh bahagia. Terus tiba-tiba terbesit di otaknya, gue mau nikah tahun 2007. Oke ini aja deh, coba minta doa aja gitu. Lagi bengong lihat handphonenya kan, tapi matanya kemana gitu. Oke, gue typing ini aja gitu. Karena nggak nyampe pikirannya dengan apa yang kita bahas. Ya karena itu sebenarnya yang harus kita sadari berarti kita masih di fase mana itu. Iya. Itu kita nggak butuh deklar dari diri sendiri, pengakuan dari diri sendiri. Itu pengakuan itu kan dari orang lain gitu. Ini orang udah berubah atau belum? Nih orang apa masih di fase mana, stuck di mana? Itu kan orang lain, bukan diri kita. Kita bisa aja ngomong gue udah begini, gue udah baik, gue udah gini. Tapi orang lain lihatnya gimana? Ya kan makanya ya itu tadi. Makasih Kak. Masih di fase 3D sebenarnya. Tapi kita merasanya udah di 4D atau bahkan di 5D itu. Gue udah gak mikirin dunia kok gitu. Tapi ngomong apa sih nih orang gitu kan. Ya udah. Gue minta doa aja deh gue mau nikah gitu tahun depan. Udah mentok motivasinya. Nah kan jujur sama diri. Iya, jujur tuh gak harus juga ke orang lain. Makanya kan aku bilang di saat kamu mau meditasi, mau sholat, mau jujurnya di situ. Percuma ya kamu jujur sama orang lain, tapi di balik itu kamu masih sedih, kamu masih nangis-nangis, masih gelisah. Lebih banyak itunya dibanding enggaknya. Kan mendingan kamu lebih jujur ke diri sendiri tuh masuk ke situ, bukan jujur ke orang lain. Gak perlu. Ngapain kamu ngomong ke orang lain? Gue jujur ya, gue begini jujur ya. Gue semua orang diomongin kayak gitu. Gimana coba? Terus aku ya orangnya gini ya, aku ya orangnya gini, gitu mulu. Jika waktu adalah guru terbaik, kenapa banyak dari kita baru belajar setelah terluka? Lah itu kesadaran itu berangkat dari penderitaan. Akan ada dua orang yang berangkat dari titik balik dalam sebuah penderitaan itu ketika dia sakit keras, sakit parah, atau mengalami sesuatu hal problem yang sangat besar, impactnya yang sangat besar bagi kehidupannya. Kebanyakan dari perceraian, kebanyakan nih dapat kasus masuk penjara, kehilangan seseorang, itu impact. Sakit keras ya diri sendiri gitu. Ketika sakit keras kan kita lebih banyak, ego kita tuh turun, yes. Ketika sakit keras tuh kita ada di ambang hidup dan mati. Nah, disitulah kesadaran kita akan muncul, kebangkitan kesadaran kita akan muncul. Oh ternyata begini ya rasanya. Oh ternyata begini ya rasanya. Tapi kalau orang masih enak-enak saja, hidupnya masih selalu dikasih, itu jangan-jangan salah jalan. Kalian bisa, kalau kalian nonton One Piece ada quote seperti itu. Ketika kita jalan kita enak, jalan kita mudah, jangan-jangan kita salah jalan. Gitu. Makanya gue bilang ya itu, kesadaran itu berangkat dari penderitaan, yang nggak main-main. Makanya nggak semua orang mencapai ke arah situ. Hanya orang-orang yang pernah ngalamin. Gitu. Iya, One Piece. Dia mau dipenggal aja kepalanya nih guys, mau dipenggal ya. Dia masih ketawa loh. Orang yang menggal kepala itu masih, kalau lu mau ketawa kan bentar lagi kepala lu mau. Ya kalau hati bisa memilih untuk lebih bahagia, ya kenapa harus milih bersedih? Katanya. Yeah. Itu kayak anjrit, gue bilang. Itu ada motivasi terselip gitu loh. Dalam bercanda banyak banget kalau di One Piece itu. Kalau kalian nonton itu
serius ya, jangan sekedar tonton berisikin rumah doang gitu loh, bener-bener ditonton, disimak ya kan, itu dia bercandanya itu motivasi gitu. Orang didewasakan dengan adanya persoalan-persoalan dalam hidupnya, iya. Bangkitnya seseorang itu karena dia jatuh, gitu. Termasuk bangkit spiritual, termasuk bangkit kesadaran. Bangkitnya seseorang karena dia jatuh. Kalau dia nggak jatuh, gimana bangkit? Coba. Kita berdiri terus nih, tapi nggak pernah jatuh, ya udah berdiri terus, lari terus kita, lupa. Gitu. Tapi sekali-kali kalau kita jatuh, kita akan bangkit. Oh, gue jangan lewat situ lagi misalnya. Oh, gue harus ngerem, gue harus pelanin kecepatan. Gitu. Makanya itu salah satu kebangkitan tuh ya karena kita pernah terjatuh. Kok ada yang naik? Ya nggak tahu. Mungkin lagi pada seneng dengerin kali. Disuruh on cam pada nggak mau. Betul Bang Wijaya, setelah jatuh pasti akan jadi pelajaran berharga. Iya. Mencet doang habis tuh cancel, mencet cancel. Kayaknya mikir tuh. Wah harus on cam gitu kan. Kesadarannya di situ. Gue dulu bingung guys, jujur. Ketika orang tua, mertua gue sendiri, mantan mertua, itu bilang sadar. Itu gue masih kebingungan. Sadar tuh apa sih? Wong kok rak sadar gitu. Orang kok nggak sadar? Lah, gue itu bukannya udah sadar ya? Bukannya gue ini melakukan aktivitas ya? Gue itu melek ya? Gue ini hidup kan gue sadar, tapi ternyata enggak. Ada kesadaran yang lebih dari itu. Bukan cuma sekedar kita ini hidup gitu. Mau buang air mungil dulu ya bentar ya. Buang air mungil dulu bentar. Ayo. Lah iya, makanya kan orang tuh nggak harus disuapin terus ya. Sama gue pun juga gitu kok, belajar dengan fase gue saat ini, tidak memaksakan untuk tiba-tiba loncat. Terus tiba-tiba apa yang diomongin orang harus gue alamin, harus gue laluin tanpa fase gue sendiri, itu enggak. Ya makanya gue kadang-kadang mikirnya ke situ. Kalau orang mau makanya ketika gue belajar sesuatu itu nggak harus gue paksain gue langsung bisa gitu. Gue cari sendiri. Entah itu ketemu nanti lewat meditasi, entah ketemu lewat apa nanti akan ada. Kalau kita tenang itu ya, kalau kita dalam kondisi kosong, banyak akan hal yang masuk gitu. Entah itu yang disebut ilmu, entah pemahaman, entah apa itu. Yang jelas akan masuk ke diri kita yang sedang kosong. Bukan otaknya yang kosong ya, bukan pikiran yang kosong, enggak. Tapi ketika kita mengkosongkan diri itu akan banyak sesuatu hal yang masuk. Jangan maksain mengalir aja, ikutin alur. Iya. Intinya maksud tujuan kita benar penerimaan orang belum tentu benar. Iya, karena belum ke fase itu kan. Gitu. Makanya kalau aku ya mendengarkan sesuatu dari seseorang yang mungkin jauh lebih tinggi itu misalnya, aku bukan mencoba mikirin, aku nggak mencoba untuk memikirkan, tapi yang mencoba aku pahami. Pahami kan berarti kan masuk, kayak melekat, bukan melekat ya, tapi kita mencoba untuk memahami itu. Lah mungkin Mbak Yu, mungkin sekarang bukan jawabannya gitu. Mungkin nanti ketika kita ada di fase itu, kita mengalami hal itu, lalu baru ketemu, oh ternyata begini ya, ternyata begini ya. Kan namanya ilmu, namanya pemahaman, itu nggak bisa serta-merta. Kita ngerti iya, mungkin. Ngerti iya, tapi belum tentu paham. Ketika kita diajarkan sama guru kita misalnya 5 kali 5 sekian, kita ngerti. Jawabannya sekian, 25 misalnya. Tapi memahami atau enggak? Kok bisa? 5 kali 5 hasilnya 25. Nah, pemahaman itu yang mencoba kita kulik. Makanya adanya rumus, adanya apa, itu kan dari situ sebenarnya. Kita ngerti 5 kali 5 itu 25. Tapi dari mananya, prosesnya bagaimana, kan setiap orang beda-beda. Ada juga orang yang pakai 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 5 kali, ya kan? Tuh. Ada juga yang pakai kuadrat, ada. Kan makanya orang tuh beda-beda. Mungkin hasilnya sama itu, tapi fasenya itu yang berbeda. Semakin kita tahu, kita harus mengerti apa bikin kita akan terjebak di rasa sakit yang sebenarnya. Sia.
Ya begitulah, makanya kita jangan, mungkin untuk saat ini kita nggak paham ya gitu. Tapi ketika kita mengalami itu, kita akan nggak tahu begini. Itu ibaratkan orang baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya. Ya, segala jenis ritual yang kita nggak ngerti ini buat apa, ya seperti itu. Gitu. Kita mungkin sholat ya, gitu. Tapi kita nggak paham nih kita lagi ngapain. Kita hanya menggugurkan kewajiban kita. Karena sholat itu sebuah kewajiban, maka harus digugurkan, kan seperti itu cara berpikirnya. Padahal enggak. Konteksnya itu kan lebih dari itu. Itu kan sebenarnya hanya sebuah kulitnya gitu kan. Ngomongin aku ya. Setuju Pak Guru, izin belajar bantamnya yang merasa lebih tahu. Makan tahu yuk. Ya udah ngajarin burung belajar terbang, iya. Aku pun sebenarnya banyak nggak pahamnya guys. Asli kalau aku masuk ke apa ya, room atau apapun itu, kayak kadang-kadang aku merasa ini kemana ya omongannya gitu. tapi ya suatu saat beberapa waktu kemudian ya kalau kita sebenarnya tuh, makanya kata-kata tidak tahu itu ajaib sebenarnya. Asli gue udah ngerasainnya. Tidak tahu itu adalah suatu keajaiban. Ketika kita tidak tahu itu, kita tuh kan mencari ya. Ketika kita tidak tahu kan penasaran ya, gitu kan. Cari tahu, tapi sekali lagi jangan dipikirin. Jangan dipikirin, karena dengan ketidaktahuan tuh kita akan mencari itu apa. Semakin kita cari, semakin kita tidak tahu. Makanya tuh kayak ini tuh muter-muternya sebenarnya di situ, kembali lagi. Sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya. Semakin kita dapat sesuatu, semakin kita nggak dapat apa-apa. Semakin kita tinggi, kita kan semakin rendah. Itu yang kayak apa ya? Sebenarnya kita tuh nggak ada nothing gitu, nothing asli gitu. Makanya kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kalau kita nggak masih ragu, ya itu tadi tanda tanya. Jadi kayak ya kita tuh bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi kenapa kita ragu gitu? Ya pusing kan? Gue juga pusing. Warga mandi, iya. Tapi sikap masa bodoh itu juga ada baiknya bang. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang masa bodoh itu nggak apa-apa. Ya karena kita ya masa bodoh itu kan berarti nggak butuh itu loh kak. Ya kan, orang masa bodoh itu kan berarti nggak butuh. Gue nggak butuh lo. Kan bisa jadi kan kita nggak butuh dia karena kita ya siapa lu masa bodoh lah gitu. Ketika kita bersikap kepada sesuatu masa bodoh itu berarti kita nggak butuh asli. Misalnya gue nggak butuh Nick nih, ya gue masa bodoh sama Nick. Mau dia ngapain, mau jungkir balik, mau salto, mau apa ya bodoh amat gitu. Itu masa bodoh. Karena gue nggak ada kepentingan di situ, gitu. Tapi kalau gue misalnya peduli sama Nick, biar Nick ini biar ngerasain punya anak gitu, misalnya biar punya, masa belum punya anak udah jungkir balik, ntar kalau kepalanya ketekuk gimana, lehernya patah gimana. Jadi gue ngingetin dia, Nick lu jangan begitu kan gitu. Tapi kalau udah masa bodoh ya terserah lu dah gitu. Semakin jatuh jangan tambah dijatuhin, dibangunin dan bangun, jangan berharap bantuan orang lain. Bagaimana? Ya, Bang Ija sini naik Bang Ija. Mungkin mau ngomong 100-200 patah kata. Kita semua kalau dari bantuan pasti nothing yang coba dalam hidup ya. Oke. Kadang-kadang ya itu selalu kayak si Sri. Aku nggak ngomong si Sri ya, aku ngomong si Nick ya. Jangan jangan dihubung-hubungkan sama Sri ya. Aku nggak tahu Sri kalau pernah salto ya. Padahal itu namanya Nanda loh. Lu masih inget gak nama lengkapnya dia? Ananda Pertiwi. No. Mekar Mawar Mekar apa Mekar Mawar? Bang ya sini naik.
Mereka berjodoh itu. Kalau masak ikan pakai helm itu termasuk pelindungan biar nggak kena minyak kan? Enggak. Tergantung. Siap. Masaknya mau dibakar atau direbus. Kan kalau dibakar nggak ada minyak, kalau direbus juga nggak ada minyak. Siapa yang ingat kasih duit jajan? GoFood aja. Iya nih, aku mau GoFood makan siang. Anggi. GoFood Gi. Aduh, males banget Sri Kandi. Aduh. di room kanen aja deh. Di room kaneni aja deh. Atau enggak kamu live gitu. Atau enggak di Bang Ijal. Atau enggak di room Kak Suci tuh. Males banget tuh ngebacanya. Di roomnya Lunar aja. Di roomnya Lunar tuh cocok juga tuh. Bukan Siti Mawar. Bukan inget dan gak ingetnya. Maksudnya lu tuh typingannya tuh kita lagi ngomongin apa terus tiba-tiba lu mau sayembara gitu loh. Panen ikan rebus jadinya, makanya kan tergantung kebutuhan ya. Nggak harus masak ikan tuh gak harus pakai minyak kan, bisa dibakar, bisa direbus. Ada loh ikan rebus, aku sering kok. Itu Rebus makanan ikan. khas gue Batam. Ikan rebus, sop ikan. Sop ikan udah pernah kalian belum makan? Dia kan random dan abstrak asli, makanya kadang-kadang puyeng. Gak, Dia itu yuk. dia tuh Siomay. hanya dia tuh Iya. hanya butuh puasa sunyi. Udah deh, lakuin seminggu 7 kali selama 2 tahun. Kamu puasa sunyi seminggu 7 kali selama 2 tahun, coba. Kamu pasti akan sunyi. Iya, sop ikan Batam itu bener. Gue tahu. Sop ikan. Waalaikumsalam Mbak Nen. Ya makanya coba ya teman-teman, bagi yang dirasa kok kebanyakan ngomong yang nggak penting, cobalah kalian puasa, terutama untuk Sri ini ya. Sri ini puasa bisu seminggu 7 kali, 7 hari, seminggu 7 hari selama 2 tahun. Coba puasa bisu, pasti nanti kamu akan bisu untuk seterusnya. Seterusnya. Iya, seterusnya. Dalam artian kamu akan benar-benar nggak ngomong. Nama kamu siapa? Dia udah bisu. Aku musuh Mbak Neni puasa sembunyi ya. Karena aku yakin Mbak Neni nggak akan kuat puasa sembunyi. Ada lagi puasa sembunyi. Gila ya. Sesat guys. Dia pengen menghilang agar dicari. Itu adalah bahasa lain dari kata dia muak ngeliat kalian. Puasa banyak, iya makanya puasa sembunyi, puasa bisu. Tapi memang lo ada lo, tapi lo serius, aku nggak bohong. Coba tuh puasa sembunyi itu ya puasa itu menjauh dari segala mungkin. Kalau di Jawa tuh ada namanya puasa apa ya, pati geni. Pati geni itu dia ngeliat cahaya. Puasa medsos. Ya mungkin sembunyi itu yang ke medsos itu. Ya kan itu sebenarnya puasa kan pada dasarnya kan untuk pengendalian diri ya dalam segala hal gitu. Sebenarnya pada dasarnya itu. Lah nanti ketika kita seperti itu kan ada banyak sel-sel yang aktif gitu, sel-sel yang mati itu bisa jadi.